bahwa penjual-penjual online yang suka flexing tuh sekarang lagi resah. Karena katanya bakal dipajakin. Tadi di aturan penjual online dipajakin gitu ya. Nah ini benar nggak? Nah jadi kawan pajak semua, jadi sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar ya. Bahwa kawan pajak perkembangan marketplace atau sistem perdagangan online ini sangat pesat ya kawan pajak ya. Gede Apalagi banget. iya. Sampai 487 triliun katanya. Iya. Pandai Pajak Sumber Jambi. Bunga sekuntum kembang sepatu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun Anda berada, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kami, penyuluh pajak dari Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi di acara podcast Pandai Pajak. Kawan jadi pandai pajak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di depan saya ini sudah ada Kak Ismi. Kak Ismi silahkan mengenalkan diri. Halo, selamat pagi kawan pajak. Perkenalkan, saya namanya Ismi Megasari. Jadi kalau kawan pajak boleh panggil Kak Ismi aja deh, boleh. Kak Ismi ya? Kak Ismi kalau aja Bu Ismi boleh. kemudahan kayaknya. Iya. Oh iya, tadi juga Kak Ismi udah kenalin diri. Nah, saya sendiri, kita akan berbincang-bincang dengan Kak Ismi di sini. Saya Dendi Amrin, bisa dipanggil Dadendi, penyuluh pajak ahli media dari Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Nah, kita bakal seru nih ngobrol-ngobrol. Apa sih yang kita obrolin, Kak Ismi? Oke, Kak gimana Ismi Dadendi? sebagai ibu-ibu, pasti denger dong viral-viral di media sosial nih. Bahwa penjual-penjual online yang suka flexing tuh sekarang lagi resah. Karena katanya bakal dipajakin di aturan yang terbaru. Bener nggak sih? Oke, gitu ya. Terima kasih Dadendi. Baik kawan pajak semua, memang ya baru-baru ini lagi viral-viral nih. Yang katanya Dadendi tadi, penjual online dipajakin gitu ya. Nah ini benar nggak? Nah jadi kawan pajak semua, jadi sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar ya kawan pajak ya. Jadi kalau boleh kita sampaikan, nah peraturan yang viral baru-baru ini itu adalah PMK 37 tahun 2025 nih kawan pajak. Baru banget ya? Baru banget, 14 Juli kemarin diundangkan. Yes. Oke. Isinya apa tuh Kak? Nah isinya, jadi judulnya ini penunjukan pihak lain sebagai pemungut serta tata cara pelaporan dan pembayaran atas pajak yang dipungut dari perdagangan sistem elektronik. Perdagangan sistem elektronik berarti yang dijual online gitu ya? Ya, perdagangan secara online nih dari ini. Nah, kawan pajak, jadi meskipun judulnya agak panjang nih ya, kawan pajak ya, tetapi isinya merupakan penunjukan tata cara dan bukan merupakan jenis pajak baru. Nggak ada dong pajak baru, pajaknya udah lama juga. Iya. Yang dulunya kayaknya udah pernah diatur ya, kalau untuk Iya, yang betul. penjual-penjual online ini ya? Iya. Oke, kira-kira sekarang kenapa muncul lagi nih? Dulu ada pajak pertambahan nilai, sekarang malah pajak penghasilan. Kenapa tuh? Latar belakangnya apa Kak? Iya, jadi gini kawan pajak, ya sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan marketplace atau sistem perdagangan online ini sangat pesat ya kawan pajak ya. Gede Apalagi banget. iya. Sampai 487 triliun katanya? Iya, betul Dadendi. Luar biasa. Apalagi setelah adanya pandemi Covid, wah itu semakin banyak nih perdagangan secara online lah. Udah lumrah di masyarakat umum ya kawan pajak. Nah, ini adalah sebenarnya untuk menciptakan keadilan nih Dadendi. Keadilan? Iya, jadi yang offline udah jelas tata caranya ya kawan pajak. Nah yang online, pengungutan pajak secara online ini diatur oleh PMK 37. Dan memang untuk PMK 37 ini bukan jenis pajak baru, tetapi dia hanya memindahkan prosedur atau pemungutannya ke tata cara yang baru. Cuma tata caranya aja Tata yang caranya baru. aja yang baru. Yang dulu dia itu bayar sendiri, gitu. Sekarang malah dibantu pemungutannya oleh si marketplace tadi. berarti ada dong ya manfaatnya buat wajib pajak ya? Oh, sangat banyak manfaatnya. Jadi kalau si penjual online ini nggak harus lagi dia store sendiri. Nah, dibantu oleh si marketplace tadi untuk
dipungut dan disetorkan ke negara gitu. Oh, yang dulu dia ngitung-ngitung sendiri, Betul. dia bayar sendiri, dia lapor sendiri. Sekarang untuk yang ngitung dan bayarnya dibantuin sama si marketplace. marketplace. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong tentang marketplace nih. Barusan kayak Ismi siap-siap sebut. dulu. Marketplace apa aja atau siapa saja marketplace yang wajib memungut pajak ini? Nah, iya. Baik kawan pajak. Jadi PMK 37 ini kan kayak induk aturannya gitu ya, Dadendi ya. Nah, kawan pajak dari PMK nanti akan terbit aturan lagi seperti Perdijen atau CAP. Nanti dari CAP inilah akan ditunjuk siapa-siapa saja marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut. Keputusan Direktur Dirjen Jenderal Pajak Iya. itu. Tetapi Dadendi ada nih syarat-syaratnya yang udah disebutkan ya di PMK 37 untuk si marketplace itu bisa eligible atau bisa ditunjuk sebagai pemungut nih kawan pajak. Nah, yang pertama, si marketplace ini dia bisa berada di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, boleh nih Dadendi, boleh gitu? dia. Asal penjualnya orang Asal, Indonesia. iya. Oh, jadi ya kita sebutin aja ya, Tokopedia Iya. itu kan dalam negeri, Iya. Shopee itu Shopee dalam dalam negeri. negeri. Tapi kalau seandainya nanti misalnya ada penjual online kita yang dari Indonesia dia ngejual di Amazon, Boleh. berarti Amazon nanti akan ditunjuk sebagai pemungut pajak tersebut, pajak penghasilan. Oh, I see. Itu apa lagi syaratnya, Kak? Nah, itu yang pertama ya, kawan pajak. Nah, yang kedua ini, pihak lain atau si marketplace ini dia harus menggunakan atau escrow account untuk pembayarannya. Escrow account. Nah, ini kata-kata baru lagi nih buat kawan pajak. Escrow account itu apa tuh, Kak? Nah, kalau escrow account ini semacam rekening penampung ya, kawan pajak ya. Jadi rekening penampung terhadap transaksi pembayaran antara dua pihak yang bertransaksi, si pedagang dengan si pembeli. Nanti untuk pembayaran atau transaksinya ditampung di suatu namanya escrow account. Oh, jadi gini. Jadi kalau saya nih mau jual makanan ya di Topet misalnya, saya jual makanan di Topet. Yang beli makanan saya itu nggak langsung ke rekening saya ya? Iya betul. Oh, tapi dia ngasih ke rekeningnya penampung di Topet itu. Si marketplace tadi. Oh, jadi si Topet inilah marketplace-nya Tokopedia ini. Shopee juga gitu kayaknya Shopee ya. juga gitu. TikTok juga begitu TikTok ya. atau Blibli ya mungkin ya. Blibli, ya. Lazada gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya dia jualan dari, kan banyak nih, Facebook juga ada loh. Orang jualan khusus atau di grup WA. Di Iya. grup jual beli kita di grup WA. Iya. Itu kan nggak ada escrow account. Berarti itu enggak ya, bukan ditunjuk ya sebagai nggak market. masuk, nggak eligible dia ya kawan pajak ya kalau dia tidak mempunyai escrow account. Dan ada satu lagi nih syarat kawan pajak, apabila dia penghasilan atau transaksinya melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan atau memiliki pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Jadi 3 syarat ini itu harus terpenuhi ya kawan pajak ya. Jadi tidak serta-merta kayak yang online itu ya kita bilang itu serta-merta menjadi marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut kawan pajak. Oh, nggak semua. Nggak semua. Yang udah beroperasi lebih dari 12 bulan. Transaksinya gitu ya. melebihi limit tertentu. Transaksinya gitu. melebihi limit tertentu Iya. gitu. Jadi kalau pelaku-pelaku usaha atau penjual online nggak usah khawatir, atau bukannya nggak usah khawatir sih, mungkin malah mempertanyakan kalau seandainya marketplace-nya itu punya escrow account tapi nggak mungut pajak, nah itu udah salah berarti. Tapi kalau seandainya cuma jualan di WA atau jualan di Facebook, itu berarti kan nggak ada escrow account-nya. Jadi mungkin tidak ada fasilitas pemungutan PPh pasal 22 di situ gitu. Nah, sekarang tadi dari marketplace nih. Kita sekarang ngomongin ke penjual online-nya. Penjual online-nya ya. Emang ada syarat-syarat tertentu nggak? Ya, jadi sama ya dari dia, kawan pajak semua ya. Jadi kalau untuk si pedagangnya, tadi kan si marketplace, rumahnya nih. Nah, sekarang si pedagangnya. Nah, pedagangnya ini kan bisa orang pribadi, bisa juga dalam bentuk badan ya kawan pajaknya. Nah, ada beberapa syarat untuk si pedagang ini masuk ke kriteria yang dipungut oleh si marketplace. Nah, kalau pertama ya kawan pajak yang untuk pedagangnya itu dia menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis. Itu satu. Yang kedua, bertransaksi dengan menggunakan alamat internet
internet protokol di Indonesia. Oh, IP address. Yes, IP dari address-nya Indonesia. Atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. 6221. Iya, Oke. Kalau 21 itu Jakarta. 62. Plus 62. Plus Iya, 62. plus 62 kan saja. Nah ya, jadi kalau si pedagang tadi yang tadi jualan di marketplace memenuhi syarat yang ini, bisa nih termasuk kriteria yang bisa dipungut si marketplace. Intinya sih orang Indonesia deh, Iya, pedagang di iya. Indonesia pakai IP protokol Indonesia Iya, gitu. benar. Pelaku usahanya apa aja? Boleh nih pelaku usaha teh talua juga ya di Kadai kita, Kadai Pajak Sumbar Jambi yang berdiri sejak 2021 menyediakan gorengan dan teh talua. Teh taluanya enak banget. Iya, Sini iya. silakan minum, Kak. Iya. Aduh, Enak ya, ada luar dia. biasa. Silakan kawan pajak mungkin sambil sarapan atau cemilan-cemilannya menyimak IG live kita ya, ada Dendi. Ini kita memajukan UMKM. Betul sekali. Pelaku usaha juga. Tapi kalau nggak salah, Kak, kayaknya nggak semua pelaku usaha ya ada batasan Ya, omset betul, tertentu betul. ya yang dipotong ya. Iya, jadi kawan pajak, si pedagang tadi yang sudah tadi udah memenuhi 2 syarat tadi ya kawan pajak ya, ada lagi nih syarat lagi, baru dia dipungut sama si marketplace. Nah, salah satunya itu kawan pajak kalau dia peredaran brutonya, omsetnya dia udah melewati 500 juta untuk si orang pribadi. Gitu. Sudah lewat 500 Iya. juta. Kalau seandainya dia di Topet 200 juta, baru 200 nih. 200, Ternyata di Shopee dia 200 juta lagi. 400. 400. Terus dia dagang offline juga 100 juta lagi. Berarti udah lewat tuh Udah ya. lewat. 500 juta. Berarti udah berhak atau berkewajiban untuk dipotong PPh pasal 22 sama si marketplace, dan juga si pedagang ini dia wajib memberikan surat pemberitahuan ke marketplace kalau omsetnya udah lewat 500 juta nih kawan pajak. Jadi juga nggak serta-merta langsung dipungut sama marketplace, nggak boleh marketplace-nya langsung pungut tanpa si OP tadi memberikan yang namanya surat pemberitahuan kalau omsetnya sudah lewat dari 500 juta. Nah itu dia umpamanya nih contoh nih Dadendi, dari Januari sampai Juli gitu kan ya, di tanggal 15 omsetnya udah 501 juta kawan pajak. Nah dia wajib memberikan surat pemberitahuan itu paling lambat di akhir bulan Juli itu. Di akhir bulan Juli. Iya. Oke. Sehingga pada saat masa Juli di bulan Agustus, Nah, masa Agustus dia sudah bulan dipotong. Agustus, ya udah dipotong sama si marketplace. Sama marketplace, Bulan berikutnya si marketplace sudah mungut tuh, udah motong tuh PPh 22-nya. Oke. Jadi ya nggak semuanya ya, masih ada batas 500 juta. Juga ini Dadendi kalau ada kawan pajak ya yang punya surat keterangan bebas, nggak dipotong PPh ya, atau juga kawan pajak nanti kalau yang bukan hanya UMKM ya, Dadendi ya, yang kayak kewajiban perpajakannya udah menggunakan tarif umum PPh 22. Nah, yang udah dipotong sama marketplace ini bisa menjadi kredit pajak nih kawan pajak di SPT tahunannya nanti. Oh, jadi inilah yang dibilang bukan pajak baru Iya. tuh ini. Jadi seandainya nanti kawan pajak atau penjual online tersebut sudah menghitung sendiri pajaknya pada akhir tahun, pajak penghasilan PPh 22 yang udah dipotong marketplace ini akan jadi pengurang gitu ya, Kak Ismi ya? betul. Oh, jadi nggak ada double tax di sini Iya, karena tidak ini ada. jadi pengurang gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, pelaku usaha penjual online kawan pajak kita tetap terus berusaha. Betul. Lagian tarifnya juga kecil. Berapa, Kak? Cuman 0,5%. Jadi tidak ada 0,5%. beda tarif juga tuh sama yang UMKM 0,5% tuh Dadendi. Jadi yang dipotong sama marketplace ini cuma 0,5%. Kita contohin angka-angka mungkin ya Dadendi Boleh, ya. contohin. Ya. Jadi kalau kawan pajak nih omsetnya udah lewat tadi ya 500 juta gitu kan ya. Nah, ketika menjual barang ataupun jasa nanti ada 1 juta mamanya nih omsetnya. Nah, setengah persennya hanya 50.000. 5.000 untuk 1 juta. Benar ya kawan pajak ya? Iya, 10%-nya 100.000. 100.000. 1%-nya 10.000. Iya. Jadi 5.000. 5.000. Jadi kayaknya ya nggak worth it banget gitu. cincay ya kawan pajak ya 5.000 ya. buat membangun Indonesia itu sangat berguna sekali. Berapapun kontribusi dari pelaku usaha penjual online kawan pajak kepada Indonesia itu sangat berharga sekali gitu. Betul ya. sekali. Nah, Partisipasi ya. Partisipasi yang Iya. pentingnya. Jadi kalau kayaknya sih dengan berlakunya aturan ini nggak usah kaget ya para pelaku usaha pedagang online, nggak usah
ngerasa cemas bahwa usahanya akan berakhir dengan adanya pajak baru itu ya Kak ya? Iya, benar sekali. Iya. Ya, betul kawan pajak ya. Jadi memang nanti si marketplace yang nanti sudah mengumpulkan pajak-pajak pemungutan dari pedagang-pedagang online di bawah platform dia, nanti si marketplace juga wajib untuk melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak ya, kawan pajak ya. Jadi si marketplace juga nanti lapor tuh kawan pajak, lapor SPT masa unifikasi, terus dia juga menyetorkan semua PPh yang sudah dia pungut tadi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi aman nih kawan pajak, tercatat dan terlapor. Nah, nggak takut hilang. Enggak, Ya. karena semua marketplace punya kewajiban. Kalau mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut, mereka yang salah. Iya. Kalau mereka lupa mungut, lupa setor, lupa lapor, jadi ada Iya. sanksi yang harus Oke. dikenakan terhadap marketplace tersebut. Jadi teman-teman pelaku usaha nggak usah khawatir masalah tersebut. Kayaknya udah semua ya Kak? Ada satu lagi Ada nih lagi? Didi. Jadi tidak semua atas yang transaksi dan marketplace ini pedagangnya dipungut ya kawan pajak ya. Jadi transaksi-transaksi tertentu itu dikecualikan. Dikecualikan ini Dadendi. Apa tuh transaksinya? Nah, contohnya dikecualikan tadi yang pertama kalau omsetnya masih COP, orang pribadi penjualnya di bawah 500 juta. Nah, terus yang kedua kalau si penjualnya punya SKB yang tadi tuh. Dadendi. Surat keterangan bebas pajak pemotongan. penghasilan. Yang ketiga kalau dia melakukan penjualan jasa mitra sebagai mitra. Kalau gampangnya ojol nih. Oh, kalau ojol enggak Ojol ya? dikecualikan karena dia Dikecualikan. bahasanya mitra ya kalau ojol-ojol kita. Oh ini. iya, Jadi, mitra dari Ya, si si Gojek Gojeknya. tadi. Oh, I see. Iya, terus ada lagi nih kawan pajak. Bagi kawan pajak yang jual pulsa, kartu perdana gitu ya di marketplace itu juga dikecualikan kawan pajak ya, karena nanti dipotong dengan dipungut dengan mekanisme yang lain. Karena profitnya kecil kayaknya. Gitu. Kayaknya pelaku nih, pelaku usaha nih Dadendi. Kayaknya udah ada yang pengen nanya nih dari kalau kita semangat lihat dari banget. live Instagram kita. Iya. Boleh silakan langsung bertanya, nggak usah nunggu sesi tanya jawab. Kita bisa langsung bertanya di sini. Iya. Ya, sambil menunggu pertanyaan, ada satu lagi nih Dadendi yang Oke. dikalikan nih. Silakan. Bagi pedagang-pedagang online yang jualan emas perhiasan, emas batangan, terus permata dan sejenisnya itu juga dikecualikan. Sama satu lagi, ada lagi satu lagi. Bagi penghasilan yang dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Oh, Jual pengalihan dari hak atas tanah rumah, bangunan. gitu. Terus? Terus nanti itu juga dikecualikan dari pengenangan pungutan yang tadi. Oh iya, karena kan ada juga orang jual rumah lewat marketplace Ada, ya. Tapi kalau sewa masuk. Kalau sewa masuk, Masuk. kalau jual enggak? Jual enggak? Oh, di rumah 123, Iya. OLX, OLX, ada yang jual rumah juga. Tapi kalau sewa Sewa masuk. tetap dipotong. Oke, baik. Nah, Begitu kawan pajak. kalau seandainya gini Kak, ini belum ada pertanyaan nih, tapi kalau ada kasus ini gimana? Dia itu usaha utamanya adalah jual atau sewa kendaraan, which is atau rumah. Di situ dia ada berkewajiban untuk dipotong PPh pasal 4 ayat 2 final. Terus dia juga jual barang lewat marketplace. Banyak nih usahanya Iya, gitu ya. Terus gimana tuh Kak? Jadi PPh pasal 22 yang tadi boleh nggak dikreditkan? Boleh, Di pasal kawan 4 ayat pajak. 2 Boleh. Boleh. Jadi kalau kita ambil contoh nih, PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan itu kan 10% ya, kawan pajak ya, tarifnya ya. Nah, sedangkan yang dipotong sama marketplace kan hanya 0,5%. Nah, jadi bagian dari 0,5% ini dianggap sebagai bagian dari pelunasan PPh final yang 10%. Artinya pedagang online-nya wajib setor lagi kekurangannya. Kekurangan yang ya 9,5%. 9,5%. Dia setor lagi sendiri, nanti dilaporkan di SPT masa unifikasinya dia, si pedagang. Termasuk yang tadi dipotong oleh bukti potong yang Bukti udah potong dikasih tadi, iya. dari marketplace tadi. Marketplace tadi. Oke Kak, Menarik sebenarnya ini. kita udah ada pertanyaan nih Waduh, dari udah ada pertanyaannya. dari chatnya di Instagram live kita, Pajak Sumbar Jambi. Jangan khawatir teman-teman semua yang belum follow Instagram kita, Follow Pajak dulu. Sumbar Jambi, follow dulu. Follow Kita dulu, juga kawan pajak. ini juga akan ditayangkan di YouTube kita. YouTube kita namanya juga Pajak Sumbar Jambi. Jangan lupa untuk ngikutin Kadai Pajak kita. Kadai Pajak. Kadai pajak.
Pertanyaannya, izin bertanya dari Rivir 2805. Banyak banget akun nih 2805. Apakah pengenaan PPh 22 itu per marketplace? Atau bagaimana Bapak Ibu? Karena banyak yang juga jualan di berbagai marketplace. Dia dijual di Topet, dia jual di Shopee, dia jual di Lazada. Gimana Kak? Iya. Nah, jadi kawan pajak ya, memang ya kadang pedagang online ini akunnya nggak satu nih. Kadang di satu marketplace akunnya bisa banyak. Dan kadang dia punya akun di berbagai marketplace. Nah, jadi nanti ya kawan pajak ya, nanti setiap marketplace per marketplace itulah nanti yang akan memotong dan memungut transaksi di bawah marketplace-nya dia. Jadi bisa jadi ini pamannya pedagang online-nya punya akun di Tokopedia gitu kan, toko di Lazada gitu. Nanti Tokopedia juga motong di Tokopedianya, transaksi Tokopedianya. Kawan pajak dapat bukti potong juga gitu ya. Nanti di Lazada ada akunnya, nanti dia potong juga, dapat bukti potong juga. Nanti kan bukti potong itu yang kita kumpulkan. Betul. Iya, kita kumpulkan nanti disitulah kita laporkan nanti dan hitung kembali di SPT tahunan si pedagang online. Jadi masing-masing ada ya kawan pajak ya setiap marketplace. Karena si penjual online itu yang udah dijual di Topet, yang udah kejual nggak mungkin kecatat di iya, yang di lain. si Lazada dong. Ya, jadi Dapur-dapurnya beda-beda. masing-masing. Beda dapur. Kapan sih dia motongnya si marketplace ini? Iya, jadi kawan pajak ya, jadi kan saat terutangnya nih. Nah, jadi kan saat terutangnya ketika pembayaran diterima si pihak lain gitu. Pembayaran Jadi, diterima si marketplace. marketplace. Nah, itu saat terutangnya. Saat terutangnya Iya. gitu ya. Jadi si marketplace ini kan nanti akan ngirim transfer penjualan ke si pelaku usaha nih. Ya, ada invoice Ke atau penjual apa online. gitu ya. Nah, disitulah saatnya dia motong PPh 22-nya Betul. gitu. Iya, itu saat terutangnya ya kawan pajak ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain silahkan ditanyakan di Iya. chat kita Boleh di nih Instagram. anggota-anggota mungkin yang dari grup-grup dikelola oleh Kanwil Sumatera Barat dan Jambi dan KPP seputaran Sumatera dan Barat dan Jambi boleh bisa bergabung di live kita dan langsung bertanya ya di kolom chat ya kawan pajak ya. Ada door prize-nya nggak, Dadendi? Oh iya ya. Ada nggak Kak Ismi? Insya Allah ada. Biasanya kalau ada hadiah pada semangat biasanya. Buat pertanyaan kita atau mendapatkan teh talu. Kita minum dulu, kita minum Iya, dulu. iya, Minum nggak? sambil nunggu deh. Kita minum dulu nih, luar biasa nih teh taluannya nih. Tapi memang sih di dunia sekarang ini penjualan marketplace luar biasa besarnya. Indonesia aja itu untuk 2025 aja itu udah ada 487 triliun. Gile bener. Luar biasa ya. Luar biasa Dadendi ya. penjualannya di 2025 aja udah segitu. Iya. Gimana enggak? Kita kan kejar-kejaran ya. Direktorat Jenderal Pajak pasti ingin ada asas keadilan bagi Iya, seluruh betul. pelaku usaha. Pelaku usaha. Jadi bagaimana kondisi saat ini, kondisi dunia, ekonomi dunia, kita juga harus update peraturan pajaknya. Ini ada lagi nih pertanyaan. Ada lagi Dadendi? Ada. Alhamdulillah. Senang kita kalau ditanya yang kawan pajak nih. Dari Okta Irwanda, izin bertanya untuk pajak 22 ini diberlakukan untuk penjual saja atau bagaimana? Kalau untuk penjual, otomatis harga yang ditawarkan akan naik. Nah, Wah, cakep nih pertanyaannya. Cakep. Ya, boleh langsung jawab nih Dadendi boleh ya. silakan Kak. Iya, jadi sebenarnya poin dari PMK 37 ini memang tujuannya ke pedagangnya nih, kawan pajak, pedagang online-nya nih. Nah, terus harga naik dong gitu ya. Enggak, kawan pajak. Jadi memang konsepnya PPh itu kan atas penghasilan si penjual ya, kawan pajak ya. Jadi ini tidak menyebabkan harga barang tersebut menjadi naik. Karena konsepnya adalah pengenaan terhadap PPh penghasilan si penjual. Penghasilan bukan atas Bukan barang. atas barangnya. Atas nilai penghasilan barangnya. penjualnya gitu ya Kak ya? Iya, beda Oh. sama PPN, beda. Beda. Jadi tidak menyebabkan Tidak. harga naik. Iya. Ini hanya kewajiban si penjual karena dia udah punya penghasilan nih. Udah mendapatkan kekayaan lebih dari usaha yang dilakukan di Indonesia. Gitu ya. Iya, Jadi dia punya kewajiban untuk bayar pajak penghasilan. Jangan dikaitkan lagi dengan harga barang Iya, kalau betul kayak sekali, gitu. kawan pajak. Gitu ya, Kak Okta Irwanida. Wah, dapat Irwanda. door prize nih dari Oke. Ya sebenarnya kawan pajak ya kalau masalah online ini dunia kita tuh sudah
berubah nih. Mm-mm. Udah kalau belanja nih ibu-ibu yang dari ini bilang ibu-ibu tuh lebih suka belanja online. Gitu. Katanya gitu Kak, kalau seandainya ada cerita gini Kak, si suami pengen ngasih kejutan hadiah sama istrinya gitu ya. Dia pengen check out semua keranjangnya. Oh, gitu. Ya. Diperiksa lah malam-malam keranjang istrinya. Seneng. Ada 999 Kak. Akhirnya dia diem, dia taruh lagi. Nggak jadi. Bisa boncos ya. Segitu banyaknya kegiatan penjualan online, orang-orang pun juga behavior orang-orang juga berubah. Seneng banget sekarang scrolling masuk keranjang, scrolling masuk keranjang kayak gitu ya Kak. Makanya ya kawan pajak ya. Jadi demi prinsip keadilan nih, mosok ya yang punya toko offline kena gitu dihitung. Sedangkan yang online seolah-olah tidak terawasi. Jadi inilah sebenarnya prinsip keadilan dari peraturan perpajakan itu ya kawan pajak ya. Adil nih, offline juga kena, online juga kena dong. Jadi kita sama-sama. Betul sekali. Nah, yang dulu juga sebelum PPH ini juga keluar aturan yang tentang PPN ya. Iya, untuk ya, penjual PPN. online kita juga sudah mengenakan Google, kita kenakan Spotify, Netflix juga kita kenakan pajaknya gitu ya. Iya. Jadi jangan khawatir, ini memang untuk keadilan. Walaupun dia berada di luar negeri, asal penjualannya atau dia mendapat penghasilan dari Indonesia, maka dia juga akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan transaksi internasional. Iya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, saya pengen masih ada? Masih ada? Yang mana masih ya? ada. Oh iya ada ya, dari Susilawati 1212. Oh, nanti kita screenshot ya, minta tolong ya panitia ya. Udah janji soalnya dapat door prize. Mau bertanya nih, apakah pemotongan PPh 22 langsung dari marketplace-nya atau dari penjual memberitahu untuk pemotongan PPh 22-nya karena telah mencapai 500 juta. Jadi gini mungkin Kak. Ya. Silakan, Jadi Raden. si penjualnya nggak ngaku Oh, nggak ngaku ya. ke marketplace-nya kalau dia tuh udah lewat 500 juta. Itu gimana kalau kejadian kayak gitu? Jadi kawan pajak ya memang kalau di PMK-nya itu menyebutkan ada surat pemberitahuan dulu nih dari pedagang online-nya, baru si marketplace boleh melakukan pemotongan. Cuman memang ini seperti yang kami bilang tadi ya, kawan pajak ya, ini kan masih PMK. Nanti kita coba tengok aturan di bawahnya seperti Perdirjen, seperti cap-nya, aturan turunannya biasanya lebih rinci nih ya kawan pajak ya. Jadi memang mungkin tidak akan langsung dia potong. Tapi pedagang online harus kasih tahu dulu. Oh ini loh surat pernyataan saya loh, udah lewat loh omset saya 500 juta. Baru si marketplace boleh melakukan pemungutan. Bisa jadi di aturan rinci nanti juga ada ketentuan kalau seandainya penjualan yang tercatat di marketplace-nya udah lewat 500 juta, otomatis dia Otomatis motong. ya, Bisa jadi kayak gitu bisa ya. jadi ya. Kita tunggu ya Kita tunggu aturan berikutnya. mainnya. Gitu. Oh, ada lagi kayaknya ada Dendi. Oke. Kan semangat kan ada Dendi kalau ada door prize. Iya. Ini dari Cece Santi ngasih komen nih. Cece Iya. Santi, keren nih Kadai Pajak Sumbar Jambi mengedukasi tentang pajak, sukses selalu. Makasih ya, Ce. Makasih. Aduh, dari Kak Novita Sari. Bu Ismi, kalau kita ada penjualan offline dan online, sedangkan kalau pajaknya selalu kita laporkan itu bagaimana ya, Bu? Iya, itu kayaknya saya kenal yang manggil Bu Ismi. Iya, jadi ya kawan pajak ya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa memang nanti di SPT tahunan nih kawan pajak ya, kita jual offline, kita jual online. Nah, jual online kan kita dapat bukti potong nih dari si marketplace, kita kumpulkan. Nanti yang si offline tetap kita catat, tetap kita hitung. Nah, ketika sudah memenuhi syarat di atas 500, kita juga kumpulkan, kita setor. Nanti di SPT tahunan kita, barulah nanti kita gabung, kita hitung kembali nih, kawan pajak ya. Jadi sebenarnya nggak ada jenis pajak baru, kawan pajak. Cuman memang tata caranya yang lebih diperluas untuk pemungutan dan penyetoran PPh-nya. Cari garis besar sih sama aja Sama ya. aja. Jadi Ini ya. buat bantuin siapa tahu penjual online hilaf atau lupa gitu ya. Udah ngejual 1 miliar terus lupa pajaknya. Siapa tahu kan. Amin. Gitu kan. Amin. Jadi dibantu sama si marketplace tadi. Betul sekali. Satu lagi nih, saya selalu bilang kayak gini Kak Ismi sama teman-teman kawan pajak nih ya. Jangan khawatir, pajakmu dari penjualanmu itu besar. Artinya kalau pajak yang kamu bayar besar, omsetmu lah besar, Lebih besar, gitu. gitu. Karena omsetmu besar, kalau kita bayar pajak besar, omset besar, diniatkanlah
niatkan bayar pajak besar supaya Allah meridhoi omset kita akan menjadi lebih besar nanti. Amin Iya, ya rabbal benar. alamin. Kalau kita sebagai WP atau sebagai pedagang yang mending omsetnya besar gitu bayar Iya, pajak gitu betul kan. sekali. Kalau udah bayar pajak berarti omsetnya udah besar gitu kawan pajak ya. Oke. Silakan kalau masih mau nanya. Kalau tidak ada, mungkin kita akan dengarkan apa sih ekspektasi dari Kak Ismi tentang adanya aturan ini iya. kepada kawan pajak. Oke, siap. Jadi sebenarnya bolehlah kita ngambil suatu kesimpulan ya kawan pajak ya. Kawan pajak atau wajib pajak semua nggak usah takut gitu, nggak usah ragu jadi bikin usaha. Nih jangan-jangan ada yang baru mau bikin toko online jadi mundur nih dan dilihat ini PMK. Enggak, jangan kawan pajak ya. Karena tetaplah bersinar ya kawan pajak semua, tetaplah berusaha, tetaplah melakukan usaha. Nah, ini tidak akan menghambat usaha kawan pajak semua. Silakan lakukan usaha, setor pajaknya, hitung omsetnya, setor pajaknya, dan kawan pajak tetap melaporkan SPT tahunan. Seperti itu ya kawan pajak ya, jangan sampai ini menghambat usahanya kawan pajak, tidak sama sekali. Karena memang dari tadi kita sudah sampaikan, ini juga bukan pajak baru gitu kawan pajak ya. Jadi ini sudah seperti aturan yang sudah berlaku tapi lebih luas aja untuk pemungutannya. Jadi tetap bersinar ya kawan pajak ya, kita setor pajaknya dan kita tetap lapor SPT tahunannya. Iya, saya suka banget Kak Ismi ngomong tetap bersinar gitu ya. Kayaknya itu jadi tagline jadi penjual online dimanapun, tetaplah bersinar. Terima kasih banyak Kak Ismi atas penjelasannya. Terima kasih banyak kawan pajak yang sudah mendengarkan dan yang sudah bertanya. Terima kasih atas atensinya. Inilah KD Pajak Sumatera Barat dan Jambi. Kita akan bertemu lagi di live Instagram di warung kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.